Oke, topik sudah siap ya, kita mulai ya. Baik, siap, siap, siap. Ya, nggak apa-apa pakai ini aja yang bisa saja kita ini kan dibagi dua. Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waqala Rasulullah aidan sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadal yaum nastati yakni an-nastamir wirasatana yakni fil barnamij podcast P3M State Sirajul Falah Bogor. Alhamdulillah pada Rabu hari ini kita melanjutkan ya di podcast dan juga diskusi kita. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya sangat istimewa, yaitu Ustadz Taufik Hidayat MM ya. Beliau adalah pimpinan di PPRQ Az-Zikri ya di Cianjur. Masya Allah, jauh dari Cianjur dengan teknologi kita bisa bertemu ya walaupun di ruang maya. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz Taufik ya atas kehadirannya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini ya di podcast kita ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kesannya itu sangat ringan ya, tetapi justru memiliki dampak yang besar ya. Kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surat Al-Qalam dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya dikatakan wa innaka ala khuluqin azim, ya sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya berada pada akhlak yang azim, ai dinil azim. Dan beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama buistu li utammima makarimal akhlak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul ya, Rasul SAW itu diutus, salah satu dari tujuannya adalah buistu li utammima ya makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, the big problem ya today ya, kita lihat bagaimana akhlak atau adab yang ada ya pada remaja, anak-anak ya, termasuk juga orang dewasa juga ya mengalami kemunduran ataupun kemerosotan ya, sehingga kemudian yang muncul saat ini tuh begitu banyak ya dekadensi akhlak ya, bagaimana akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau juga bahwasanya kana khuluquhu al-Qur'an ya, perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Bagaimana sebenarnya ya kita mewariskan ya akhlak yang mulia ini, akhlak Quran ini, akhlak Nabi ini ya kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, kepada ya generasi yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang.
Nah, alhamdulillah pada podcast kali ini ya kita kehadiran kedatangan seorang ustadz muda nih yang sangat luar biasa jauh-jauh dari Cianjur sana ya, Ustadz Taufik Hidayat ya, yang kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana pendidikan akhlak gitu ya, baik itu di rumah, di sekolah dan juga di masyarakat. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Taufik, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dokter. Suatu kehormatan bisa bersilaturahim. Ya, sebelum saya memulai nanti sharing, mohon maaf sebenarnya saya kurang sehat nih. Saya berada Masya di Allah, ya. Cianjur Selatan, Pak Dokter. Suatu saat Oh, jauh izin, ya. ya dari Cianjur kota itu 5 jam setengah ke lokasi saya. Oh iya, saya Ya. pernah dulu ada project dengan teman-teman itu di Arga Bintang, yang pohon kelapa itu. Saya ingat sekali itu. Ya, di sebelum Arga Bintang itu di Cibinong, saya di Cibinong. Oh, Cibinong ya. Kita juga di Cibinong juga nih, cuman Cibinong Bogor ini. Jadi sama-sama Cibinong ini. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas waktu dan kesempatannya. Safaqallahu syifaan ajilan. Ya, mudah-mudahan cepat sehat ya, dan mungkin ini berarti satu yang sangat istimewa sehingga harus diabadikan gitu ya dalam keadaan. Tapi biasanya memang asatidzah atau Ustadz Kiai Ajangan itu biasanya memang sering sakit gitu ya, karena salah satu dari hikmah sakit itu adalah memang mengangkat derajat gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sakit yang dirasakan itu menjadi salah satu wasilah untuk diangkatnya derajat kita. Baik. Terima kasih menghemat waktu tanpa menyediakan waktu. Saya persilahkan kepada Ustadz Taufik Hidayat untuk memberikan materinya, mungkin lebih kurang dalam 20-30 menit gitu ya. Setelah itu nanti baru kita bisa diskusi bersama gitu ya. Sambil nanti saya akan coba sharekan untuk filenya nih, belum di WhatsApp saya. Nggak apa-apa, bisa dimulai saja Ustadz. Tafadhol, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya. Dengan tak disangka saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu, juga Pak Dokter, yang silaturahim hanya di media sosial ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah dengan segala keterbatasan hari ini saya diizinkan untuk beri materi, padahal keilmuan itu lebih tinggi Bapak dan Ibu daripada saya. Tapi hari ini bukan itu maksud saya. Maksudnya adalah untuk bersilaturahim, ada sedikit berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Mungkin saya nanti ada sharing dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan diri saya dan ke depannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terus berlimpah selamanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiat, para syuhada, para alim ulama, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati beserta moderator, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Tadi yang bisa disampaikan, saya Taufik Hidayat ya, dari Cianjur Selatan, Bapak Ibu. Insya Allah ini mudah-mudahan menjadi momentum silaturahim ya. Saya dari Azikri ya, Pondok Pesantren Azikri di Cianjur Selatan yang masih merangkak, Pak Dokter. Masih merangkak, baru 8 tahun berdiri untuk ya. Di sini saya diizinkan untuk memberikan materi ya, berbagi materi gitu. Maksudnya berbagi sharing dengan Bapak dan Ibu mengenai pendidikan akhlak dan karakter anak di rumah dan di sekolah. Ya, ini
sangat berat sebetulnya. Ya, tapi mudah-mudahan kita sebagai orang tua ini jadi PR yang besar. Karena sebaik-baiknya akhlak itu ditanamkan itu dari diri kita sendiri sebetulnya. Dan ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pendidikan akhlak dan karakter itu merupakan aspek penting dalam menentukan kepribadian anak ya. Sebagai cita-cita Rasul kan, dan di Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu telah nampak kepada diri Rasul itu uswah, contoh yang baik. Bagaimana kita bisa mencontoh Nabi kalau kita gak yakin dengan Rasulullah? Sementara kita gak pernah lihat Nabi. Caranya bagaimana? Kita gak pernah lihat Nabi, akhlaknya pun kita gak pernah lihat. Itu dijawabnya dengan iman. Dijawabnya dengan iman, makanya ada al-ulama warasatul anbiya. Itu dari ulama-ulama ya yang sudah menyampaikan, para kiai, para ulama itu keilmuan dari sana. Maka timbullah rasa percaya bahwa akhlak itu ditanamkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, lingkungan di rumah dan di sekolah itu memegang peranan besar dalam membentuk akhlak dan karakter anak. Ya, salah satunya lingkungan itu sangat berpengaruh. Yang paling besar Bapak dan Ibu ternyata itu di lingkungan sekitar, dan paling dominan juga itu juga dari lingkungan keluarga ya atau orang tua. Pengertian akhlak tentunya Bapak dan Ibu sudah paham. Mohon maaf ya, ini hanya sharing saja. Perilaku atau tingkah laku yang seorang yang mencerminkan kebaikan. Kebaikan batiniah, lahiriah, hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, bahkan sesama manusia, atau dengan sesama makhluk di sekitarnya. Maka ada peribahasa, al-adabu fauqa ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak atau beradab. Dan orang yang beradab, jelas dia berilmu. Bagaimana dengan dia ketawaduannya kepada gurunya, semakin tinggi ya derajat keilmuan itu, maka dia itu juga semakin besar ketawaduannya kepada gurunya. Ya, karena sesungguhnya ketawaduan kita kepada orang tua, ketawaduan kita kepada guru itu adalah kunci keberkahannya. Maka dalam peribahasa itu ya yang dikeluarkan itu yang sering kita dengar bahwa al-adabu fauqa ilmi itu sangat dominan Bapak Ibu. Penerapan kepada anak kita itu sebetulnya lebih utama itu harus ditanamkan akhlak daripada hal yang lain. Karena apa? Kesuksesan di bidang akhlak itu akan membawa kesuksesan segala-galanya. Karena yang dicari itu bukan kesuksesan urusan duniawi saja, tapi adalah kesuksesan urusan akhirat, itu dijemput dengan keberkahan. Kalau udah berkah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Kalau Allah udah ridho, maka Allah uruskan. Setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita jauh dari keberkahan dan ridho dari guru dan orang tua kita, maka itu gak akan ada keberkahan. Tetap aja gak ada ketenangan dalam diri kita. Walaupun kita dicukupkan oleh segi rezeki ya, tapi gak akan ketenangan. Gitu, karena kita jauh dari keberkahan. Yang berikutnya, akhlak itu seperti yang kita ketahui ada dua hal. Itu akhlak majmumah, akhlak mahmudah ya. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang dicontohkan baginda Nabi uswatun hasanah ya. Sesungguhnya juga Rasul diutuskan seperti disampaikan Pak moderator tadi bahwa ya sesungguhnya aku diutus ke alam dunia itu kata Nabi ya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Berarti bukan belum berakhlak ya. Kita sudah berakhlak gitu. Tapi belum sempurna. Kenapa? Sempurna kedekatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dicontohi oleh baginda Nabi itu bagaimana akhlak yang baik kepada diri sendiri, akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ya seperti yang dicontohkan baginda Nabi dengan kesabarannya, ketawakalannya. Itu kita jauh kayaknya Bapak Ibu ya. Susah sekali untuk sabar, susah untuk tawakal. Diuji oleh Allah kita kadang juga
kalau bahasa Sunda mengarasula, ya gak Bapak Ibu, tidak sabar, ya diuji oh Allah tuh gak adil gitu ya. Padahal kalau kita belajar di akhlaknya baginda Nabi, itu dicontohkan dengan apa? Dengan Rasul mencontohkan dengan kesabarannya. Maka jelas bahwa pahala sabar itu innallaha ma'asyabirin, bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Maka derajat orang yang sabar itu sangat tinggi. Di balik itu akhlakul karimah itu juga ikhlas ya. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Ya, seperti Pak moderator ini jangan mau jadi pemateri gak dibayar. Masya Allah, bukan itu ya Allah, Masya Allah. Itu kita bisa silaturahim aja. Insya Allah Pak Dokter, saya seneng. Saya gak bisa apa-apa, tapi saya udah dianggap oleh STI juga, Masya Allah, luar biasa. Intinya dengan Bapak dan Ibu gitu ya. Itu juga ikhlas. Ikhlas itu sangat berat gitu. Karena apa? Karena diberi ujian harus ikhlas. Diberikan anak yang nakal pun harus ikhlas gitu ya. Terus apa? Itu ujian. Bahwa ujian itu akan mengangkat derajat hambanya. Mengangkat derajat seorang makhluk itu dengan ujian. Sudah dicontohkan oleh Rasul kita baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keduanya adil. Nah, ini adil itu nih bagaimana berlaku seimbang dan tidak berpihak. Maksudnya apa? Adil yang tepat ini adalah bagaimana ini akhlak ini menanamkan cara menghargai kepada diri sendiri. Ya, pada diri siapa yang bisa menghargai diri kita kalau bukan kita sendiri gitu. Yang berikutnya ada sabar, menahan diri dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Itu akhlak yang baik. Banyak kan sekarang karena tidak sabar dengan apa ujian-ujiannya, baik karena ujian pinjol sekarang, banyak ujian dengan teknologi, ujian dengan zaman sekarang. Karena banyak orang itu, karena imannya lemah, terus juga karena imannya kurang, akhirnya bunuh diri. Ya gak Bapak Ibu? Terus juga melakukan hal kejelekan, itu karena ketidaksabarannya. Itu akhlak yang ditanamkan oleh baginda Nabi. Nah, kaitannya dengan akhlak kita ini sebelum ke anak-anak atau siswa atau siap mahasiswa atau kita di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, itu tertanam dari uswah itu tadi. Dan yang keempat itu tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Nah ini rendah hati ini yang dicontohkan baginda Nabi. Jadi akhlak anak itu ditanamkan bagaimana rendah hati kepada orang lain, bagaimana rendah hati kepada orang tuanya, tidak rendah diri di hadapan manusia, tapi dia rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tawadu boleh, tapi rendah diri gak boleh di hadapan manusia. Kenapa? Karena di hadapan Allah lah kita pantas merendahkan segala-galanya. Kita yang diberikan rezeki oleh Allah, kita berikan umur oleh Allah, diberikan sehat juga oleh Allah. Ya, gak diuji oleh Allah, kita diangkat derajat oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dimudahkan urusan rezeki oleh Allah. Itu kita hanya berserah diri. Seperti dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya itu ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya ada akhlak majmumah, akhlak tercela ya. Akhlak yang tidak baik. Nah ini seperti sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ini kadang-kadang kita itu tertanam dalam diri manusia, itu tidak akan pernah lepas kesombongan ini. Maka Allah gak suka karena hanya iblis lah, hanya iblis yang sombong. Ya, kenapa juga iblis dikeluarkan dari surga itu karena kesombongannya. Ya. Nah, makanya manusia itu tidak akan terlepas juga kesombongan. Punya harta dia akan merasa sombong, punya jabatan juga dia akan merasa sombong. Padahal semuanya titipan gitu. Tapi bila dibagi dengan syukur, maka semuanya akan lebih berkah. Tapi sifat ini tidak akan pernah hilang. Karena kita manusia biasa, pasti ada kalanya di saat kita Allah berikan titipan lebih, pasti ada kalanya juga kita akan merasa beda atau merasa dari paling baik. Nah ini yang kedua, dengki, tidak suka melihat kebaikan orang lain. Orang lain sukses, orang lain punya kesuksesan, orang lain punya kelebihan, orang lain punya hal yang positif gitu. Itu sifat dengki itulah ya yang sering tertanam baik di kalangan anak-anak maupun di kalangan orang dewasa. Tidak senang di saat orang lain maju, bagaimana cara menjatuhkannya, itu tidak akan lepas dari sifat itu.
Maka ini harus tertanam, jangan sampai tertanam terhadap anak-anak kita, tertanam dalam diri kita khususnya. Karena sebaik-baiknya contoh adalah untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, sifat dengki inilah misalkan contoh orang lain beli kulkas, kita yang dinginnya, orang lain beli apa, kita yang beli ini, kita yang panasnya, orang lain maju, apalagi kepada kalangan kiai, Pak Dokter. Kalau kiai maju itu, syu'udonnya besar sekali. Itu Masya hanya, nah itu. Allah. Kenapa? Ya, itu yang saya, ya, itu yang saya rasakan begitu. Kenapa yang saya begitu? Karena kiai itu kan kalau dilihat itu kan hanya keberkahan mungkin ya. Usahanya apa sih kiai bisa kebeli mobil gitu kan ya. Nah ini jadi apa? Pengalaman yang sangat berharga. Tapi keberkahan itu yang dicari, bukan masalah itunya. Nah ini alhamdulillah. Nah ini sifat dengki ini, Masya Allah, ini harus terhindar dari anak-anak kita, terhindar dalam diri kita. Kalau kita udah lepas dari sifat ini, maka hidup kita akan tenang. Dan kita yakin bahwa Allah yang memberikan segalanya, Allah yang mengangkat derajat kita, Allah yang memberikan umur, Allah yang memberikan jabatan. Kita tidak akan pernah sirik pidik kepada orang lain. Justru menjadi motivasi agar kita lebih baik dalam ibadah, lebih baik dalam bekerja, lebih baik dalam ini. Itu. Ketiganya liar, tidak jujur dalam perkataan perbuatannya. Nah ini juga bahaya. Karena sifat ini yang tidak dicontohkan Nabi. Karena Nabi dengan kejujurannya punya gelar Al-Amin. Ya, gelar Al-Amin itu dapat dipercaya. Nah ini kejujuran dicontohkan Nabi. Kalau kita agak peka, kalau kita agak memahami, kalau kita agak yakin, kita agak mau mencontoh Nabi. Nah, si nyontohan Nabi, kita mau panggil itu gitu kan. Tapi dengan keyakinan kita bahwa uswah itu ada di Rasulullah, ya, pemberi syafaat bagi makhluknya, bagi hambanya, bagi umatnya, khususnya kita umat Islam gitu. Maka kita harus meyakini meneladani Nabi itu akan dicintai. Karena sesungguhnya orang yang baik pun banyak yang jelek, banyak yang nggak suka, apalagi orang yang jelek gitu, pasti banyak yang nggak suka. Menjadi orang yang baik saja banyak yang nggak senang gitu ya. Karena sifat dengki itulah yang akan membuat menjatuhkan kita di perin. Yang berikutnya ada kikir ya, dalam memberi dan berbagi kepada sesama. Nah ini juga mungkin sudah paham Bapak Ibu, ini kikir ini adalah memberi berbagi bersama juga sangat bahaya kalau diterapkan. Ya kita harus jauhi. Terus juga ada pentingnya berakhlak. Akhlak yang baik merupakan fondasi utama ya dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Andai kata setiap manusia itu punya akhlak yang baik, setiap manusia meneladani baginda Nabi, maka kita dalam hubungan bermasyarakat, hubungan sosial, berhubungan dengan jabatan, berhubungan dengan pimpinan, berhubungan di dalam pekerjaan, berhubungan dengan rekan kerja, itu akan harmonis dan damai. Kenapa? Karena tidak ada sistem saing menyaingi. Kenapa? Karena akhlaknya yang ditanamkan. Nah, baik di sekolah pun maupun di rumah pun, kalau akhlak ini sudah ditanamkan kepada anak-anak kita, maka ini akan menjadi ketenangan, ketentraman dalam rumah. Maka timbullah cita-cita kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan anak yang soleh-solehah. Nah ini. Terus yang berikutnya membentuk pribadi yang berintegritas, bertanggung jawab, memberi empati. Jadi pentingnya akhlak ini akan membentuk sebuah kepribadian. Ya, maka tadi al-adabu pokok ilmi, adab itu lebih ilmu. Nah anaknya ini tempatnya begini, membentuk kepribadian yang baik. Dia selalu DP, handap asor dengan gurunya, dengan orang, dengan pejabat ataupun itu, apalagi dengan guru. Ya, karena keberkahan guru itu luar biasa. Nah ini berintegritas, tanggung jawab, memiliki empati. Nah ini peduli sesama karena akhlak ini. Jadi sangat penting peran akhlak ini kepada di lingkungan siswa untuk menerapkan di lingkungan sekolah gitu. Kalau anak-anak kita udah akhlaknya bagus-bagus, gak capek kayak yang di kesiswaan, gak capek kayak yang dibilang di sekolah untuk penataan ini. Menjadi pondasi juga dalam menjalankan ibadah dan berinteraksi dengan sesama. Kalau akhlak ini sudah ditanamkan, cara akhlaknya kepada Allah, bagaimana kita mau beribadah dengan berakhlak yang baik, berpakaian yang sopan, dengan tutur ucapan juga yang lemah lembut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu insya Allah
ya ijabah pun akan dekat. Karena apa? Karena kita sudah berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak kita merasa paling bisa, gak kita merasa paling ini. Sama Allah gak nyuruh-nyuruh, kita minta sama Allah itu dengan doa, dengan berdoa ke Allah kita memberikan yang terbaik. Nah, ini juga akan menjadi pondasi kepribadian yang baik untuk anak kita di masa yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ini saya kutip sedikit ya. Inna rajula yudkhliku bihusnika khalqihi darajatan al-qaimi bil-laili dhamini bil qawarijir. Nah, ini sesungguhnya orang yang akan mendapatkan derajat, ya, orang yang salat malam, kita mah jarang kayaknya, salat jarang gitu, saya sendiri juga berjering kelewat, ya. Insyaallah. Ya, maka Allah, orang yang suka tahajud itu wajahnya akan selalu bercahaya, diangkatkan dari pintunya, dibuka oleh pintu langitnya, dia berdoa. Orang yang sholat malam, orang yang menahan haus, si puasa Senin Kemis minimal, puasa Kanjeng Rasul, duhanya juga dijaga, ya, dan dikarenakan akhlak yang baik. Nah, ini menahan haus di siang hari berdasarkan akhlak yang baik. Maksudnya apa ini? Kenapa saya mengutip hadis ini? Dihasan oleh Allah. Kenapa? Karena ini penanaman kita bisa mensolat tahajud, bisa duha, bisa kita berpuasa, karena kita sudah menanamkan akhlak yang baik dalam diri kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjemput rizki dengan tak duhanya. Banyak orang yang mengatakan, kenapa duha dari duha rezeki, toh dia duha juga. Nah, ini ya. Intinya begini, meyakinkan diri dengan berbanyak bersolawat kepada Nabi, meyakinkan diri dengan duhanya, menjemput. Makanya begini, ada peribahasa mengatakan, tidak suami tanpa doa istrinya yang solehah. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau saya setiap begitu. Jadi jangan berlagu seorang suami, ya, kita mendapatkan kesuksesan itu melupakan orang yang di rumah. Kenapa demikian? Seorang istri itu mustajab doanya. Makanya tidak ada suami yang sukses tanpa ada istri yang soleha yang mendoakan suaminya, mendoakan keselamatannya, mendoakan keberkahan rizkinya, mendoakan umurnya yang paling mudah-mudahan semuanya. Nah, kita sebagai suami pun, apalagi termasuk saya, ya, keberadaan kita bisa diangkat derajat oleh Allah itu baik di jabatan apapun itu karena setidaknya ada istri kita yang soleha yang selalu mendoakan. Nah, bagi seorang istri pun yang dicintai Nabi adalah soleha. Tidak ada harta yang paling harga adalah seorang istri yang soleha, yang sayang kepada suaminya, keluarganya. Makanya rasanya kalau kita udah menghargai dan mencintai istri kita, itu akhlak yang baik. Kenapa? Dengan akhlak itulah maka akan timbul keluarga yang diharapkan baginda Nabi, diharapkan oleh kita yang sakit. Maka itu menjadi contoh juga buat anak-anak kita. Kenapa jadi contoh? Contoh yang baik itu adalah baik rumah, ibu selalu ramah lembut kepada anak, dan tidak kasar dan sebagainya, ya. Itu menjadi akhlak yang baik dan juga tidak akan berpengaruh kepada anak untuk psikologinya. Berikutnya ada cara mendidik akhlaknya, ya. Memberikan teladan yang baik sebagai orang tua, guru, pimpinan. Orang tua harus memberikan akhlak yang baik kepada anaknya, gitu ya. Atau anak kita, ya. Kita kadang-kadang ini sharing aja Bapak Ibu. Jadi anak kita kalau kadang orang tuanya juga cuek, apalagi kita orangnya di kantor, yang mendidiknya adalah bibi kita atau yang pembantu kita, ya pasti lebih nurut kepada bibinya daripada kita. Nah, ini sebagai orang tua itu menanamkan akhlaknya di sana. Bagaimana adabnya kepada ayah, bagaimana adabnya kepada ibu, bagaimana kalau ada orang tua sedang main HP harus bagaimana gitu. Nah, ini juga teladan yang baik itu banyak kita orang tuanya. Makanya di akhirat itu sangat berat ini kalau saya berbicara ini, ya. 3 hal yang akan tidak pernah putus itu, ya kan? Sodaqotun jariyah, sodakoh jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang solehah. Nah, ini maksudnya begini, kita bisa celaka di akhirat kalau membiarkan anak kita terjerumus dalam kejelekan. Orang tuanya membiarkan karena kesibukannya, menitipkan ke pesantren pun tidak, ya, menitipkan ke kiai pun tidak, itu tidak gugur kewajibannya. Tapi kalau kita udah nitipkan kepada guru, kepada orang tua, kepada kiai, kepada pesantren misalkan, itu akan menjadi gugur kewajibannya, ya, gugur kewajibannya. Apa? Karena sudah melimpahkan itu kepada
yang sudah menjadi bagiannya. Nah, maka dari itu peran penting dari seorang orang tua ini sangat penting banget gitu. Karena itu menanamkan juga keluar. Yang kedua, guru juga, maka ada peribahasa digugu ditiru gitu. Karena seorang guru pun harus menjadi leader. Satu, yang kedua harus menjadi model. Ya, kalau modelnya gurunya cuek, aku mah baru dapat nempo orang sabodo gitu. Nah, ini juga salah. Karena guru itu menjadi model. Kenapa anak-anak kita sekarang lebih model kepada artis? Ya kan? Kenapa? Oh, ternyata mereka itu karena senang. Nah, sekarang kita menanamkan modeling Rasul bagaimana? Kan susah. Kenapa? Karena kalau gak dicontohkan akhlaknya melalui guru, melalui kita misalkan, itu akan menjadi teladan. Yang ketiga, pemimpin. Maka ada peribahasa tidak ada prajurit yang salah, pemimpinnya yang salah. Itu tidak ada prajurit yang salah, tetap salah. Artinya begini, pemimpin pun harus menjadi contoh atau menjadi teladan bagi anak buahnya, mengarahkan yang baik. Selagi pemimpin itu mengarahkan yang baik, kita harus menurutinya. Nah, ini mendidik akhlaknya. Terus yang memberikan pemahaman nilai moral dan etika yang baik melalui pendidikan formal, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan kepesantrenan. Ini juga memberikan nilai-nilai moral yang baik kepada anak didik kita, ya, kepada anak-anak kita, ya, kepada baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan umum. Nah, dengan begitu, apa yang didapat dari ilmu yang kita sharingkan kepada anak-anak kita, perilaku yang baik, ya, penguatan positif atas perilaku yang baik dan memberikan koreksi yang bijaksana atas perilaku yang buruk. Nah, ini. Jadi yang pertama, memberikan pemahaman nilai. Nilai itu anak atau sayang, kalau ke anak begitu ya, kalau saya. Ini kalau begini itu gak baik. Nah, ternyata saya terapkan aja karakter di sekolah saya, di SMA IT Azikri itu. Kenapa program unggulannya di karakter? Oh, ternyata kalau anak sudah gede pun kalau ditanamkan karakter akhlak yang baiknya, Masya Allah, itu sangat mahal. Kalau ditanamkan dengan kekerasan, caranya keras, itu juga sangat berdampak negatif juga. Tapi ternyata kalau ditanamkan dengan hati gitu, oh Masya Allah, itu merubah segalanya. Kalau kita guru merubah yang baik menjadi baik, biasa-biasa saja. Tapi kalau kita merubah yang tidak baik menjadi baik, itu yang luar biasa. Yang dicintai Rasul itu begitu. Merubah yang tidak baik menjadi baik. Itu yang dibanggakan dan diinginkan oleh baginda Nabi. Memberikan penguatan positif atas perilaku yang baik, berikan penguatan positif kepada anak baik, dan memberikan koreksi bijaksana. Nah, begini itu salah, nah begini. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ya mencuekkan anak ini biarkan saja main game, padahal itu sangat salah. Tapi kita lebih sayang anak gak nangis gitu. Padahal kita harus sayang, jangan biarkan anak nangis. Nah, yang nangis apa? Nangis karena pengen HP. Seharusnya apa? Ambil HP-nya. Berikan ketegasan yang positif kepada anak. Beri waktu. Nah gitu. Ini pemahaman ini yang jarang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena takut oleh anak. Karena sayang lah. Padahal itu sayang yang salah menurut saya. Nah ini harus ditanamkan. Jadi cara mendidiknya begitu. Jadi tanamkan juga kepada anak. Makanya al-madrasatu ula di sana. Ya, jadi pendidikan yang utama itu di rumah itu ini gitu, dari peran orang tua kepada anaknya. Yang berikutnya cara menerapkan karakter baik di rumah dan di sekolah. Nah ini menanamkan nilai agama dan moral sejak dini. Lamun nulis dina batu maka akan nggak pernah hapus gitu kan. Jadi kalau kita menanamkan karakter dari sejak dini, itu akan sampai tua pun dia akan menjadi orang yang berakhlak. Kalau kita menanamkan karakter itu sudah tua, ibarat tulis dina cai, ngareueuh nanaonan. Nah, jadi harita hungkul gitu ya. Seperti itu. Yang berikutnya, orang tua sebagai contoh utama bagi anak, ya, dalam akhlak dan karakter. Jadi cara menerapkannya bagaimana? Oh, pantesan kata Nabi, jangan dulu mengoreksi orang, koreksi dulu diri kita. Jangan dulu memberikan itu orang, tanya dulu di kita. Pantesan itu diajarkan Nabi. Ternyata di sini pun jadilah kita orang tua, guru ataupun di lingkungan, di masyarakat pun jadilah bagian contoh dalam berakhlak dan berkarakter. Maka itu kan jadi modeling kebaikan gitu.
Yang ketiga, menunjukkan sikap terpuji seperti kejujuran, kesabaran, kebaikan. Ditunjukkan. Ya, ditunjukkan sikap terpuji itu begini, kejujuran itu begini, dampak positifnya apa kalau jujur gitu. Oh, begini kalau orang jujur itu bakal dipakai di mana-mana gitu. Dengan integritasnya yang baik, gawainya yang totalitas, kesabarannya yang tinggi, fokus kepada pekerjaan dia niatkan lillah karena Allah dengan keikhlasannya diangok di mana-mana kan, terus seperti itu dipercaya dan akan punya jabatan. Dan yang terakhir yang paling utama, keberkahan rezekinya. Karena kebenaran rezeki itu wayar rizqu min hilayah tasib. Kalau udah berkah rezekinya, Allah datangkan rezeki dengan pintu yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, memberikan penghargaan atas perilaku baik. Melibatkan anak atau murid dalam aktivitas sosial. Jadi kita memberikan reward kepada siswa yang baik itu. Jadikan model kepada teman-temannya. Itu yang saya praktekkan nih. Anak ini begini-begini, itu sudah menjadi uswah, menjadi contoh. Dapat beasiswa dengan keakhlaknya. Jadi bukan beasiswa kalau menurut saya Pak Dokter itu bukan hanya dari intelektual saja. Ternyata dengan akhlak baik itu akan menjadi modeling juga. Oh, ternyata saya pun nggak pinter-pinter banget. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya kelebihan dan akhlak yang baik gitu ya, dengan belajar begini. Nah, itu menjadi modeling juga buat teman-teman yang lain. Jadi gak akan ada down karena saya gak bisa apa-apa, tapi juga dia dengan akhlak bisa jadi orang yang berprestasi. Masya Allah, luar biasa. Berikutnya, memberikan penghargaan. Udah ya, menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter, seperti memberikan ruang untuk berdiskusi dan bagi pengalaman. Seperti ini yang dokter adakan ini adalah biasa menurut saya. Saya aja yang jauh dari orang Cianjur bisa silaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Syariat Pak Dokter yang undang saya. Meneladani akhlak Rasul. Ini yang terakhir yang materi saya sampaikan. Kenapa ini menjadi rujukan? Mengapa jadi segala-galanya di materi yang disampaikan itu rujukannya ke sini? Kenapa? Karena tidak lagi. Karena itu udah ada di Al-Quran, udah jelas. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada lagi wati Rasul sebagai uswah contoh kita. Cara melihat Rasul dari al-alamah, dari orang yang alim, dari para ulama. Ulama itu yang baik itu yang memberikan contoh yang lain, tidak memberikan contoh yang. Kalau ulama memberikan contoh yang ini, itu berarti ulamanya dipertanyakan. Itu gak nyampe. Karena ulama yang baik itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi berarti berakhlaknya yang baik. Kalau akhlaknya kurang baik, berarti diragukan ulamanya. Karena akhlaknya gak dipakai. Cara nabi itu yang disampaikan dengan tutur kata, lemah lembut, dan yang lainnya. Mengutamakan kejujuran dan integritas dalam segala aspek kehidupan, ya, menunjukkan kasih sayang dan empati kepada sesama, kasih sayang, peduli kepada orang lain, tanpa memandang perbedaan. Ya, tidak melihat perbedaan ras, apalagi agama saja dihargai. Ini ada riwayat ya, mungkin Pak Dokter dan teman-teman Bapak Ibu sudah tahu nih. Saya sering menceritakan acara tabligh saya. Dulu Rasul dibenci oleh Yahudi kan, Nasrani itu. Dia lewat ke depan rumahnya dibaledog atau di inilah oleh tai unta atau itu ya, kotoran unta dan sebagainya. Dia tetap sabar. Diulangi lagi, dia dibaledog oleh batu, dia tetap sabar. Diulangi lagi sabar. Lah, sesingkat cerita, baginda Nabi lewat, tidak ada lagi yang melemparinya. Sampai bertanya kepada masyarakat di sana, kemana orang yang selalu memberikan melempari saya? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, orang itu sakit. Nah, dari riwayat itu, siapa? Rasul bergegas segera datang kepada orang yang suka dengki kepada beliau, atau orang yang membenci. Kenapa benci orang yang Nasrani? Karena belum punya hidayah. Karena hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang itu, Rasul datang kepada orang yang membencinya. Nah, datang, lalu dia bangun. Nah, bangun kan? Bangun. Rasulullah, Muhammad, mau apa ke sini kamu? Rek naon ka dieu anjeun, kan gitu ya. Rek balas dendam, tunggu saya sehat dulu. Kata Nabi, saya datang ke sini karena Anda itu sakit. Biasanya saya rindu dengan pukulan kamu. Biasanya, mungkin itu bahasa saya. Mungkin itu saya kangen kamu itu selalu pukul saya. Saya kehilangan orang yang selalu mukul saya.
Lalu sebelum dia berbicara pun dia sudah nangis dan lalu dia berkata, aku dari hari ini iman kepada Tuhanmu ya Muhammad. Maka dari itu ternyata dengan kesabarannya bagi Nabi, Allah datangkan hidayah kepada orang asing sehingga masuk Islam. Nah dari hal itu menunjukkan sebuah karakter bahwa orang yang sabar dan orang yang suka tidak balas dendam, maka Allah lah yang menjawab segala-galanya. Orang yang Nasrani pun bisa masuk Islam dengan kesabaran dan kesolehannya baginda Nabi Muhammad. Apalagi lamun orang menjadi orang yang soleh, begitu banyak pasti orang yang cinta. Tapi tidak semuanya, pasti ada pula yang nggak senang dengan kepribadian kita. Itu saja Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, Pak Dokter, Bapak Ibu mohon maaf sedikit ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya juga bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ini hanya sharing saja, mungkin Bapak Ibu pun sering ketemu, lihat atau baca gitu ya, itu hanya sharing saja. Baik, terima kasih. Itu mungkin. Oke, terima kasih Ustaz Taufik ya, luar biasa sekali nih ya. Jadi singkat, padat, tapi cukup ini juga udah 30 menitan juga nih, udah cukup ya. Karena kita sifatnya juga memang ini lebih ke podcast gitu ya. Jadi mungkin nanti lebih banyak diskusi ya. Dan kita juga melibatkan teman-teman juga yang ada di sini nih untuk kita bisa diskusi bersama, terutama dengan topik utama kita yaitu bagaimana sebenarnya pendidikan akhlak gitu ya bagi anak utamanya gitu ya, di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Ya, tadi Ustaz saya setuju sekali nih ya ketika kita mulai dari ketika sebelum mendidik anak itu yang kita didik itu diri kita sendiri gitu kan ya. Betul. Artinya diri kita sendiri dulu. Nah, ada satu pertanyaan dulu nih. Mungkin nanti teman-teman boleh bertanya juga nih ya. Boleh bertanya juga, nanti kita kasih waktunya ya untuk terkait dengan apa? Dengan pendidikan akhlak ini. Jadi pertanyaan begini, Ustaz. Jadi kan tadi kita itu kan ingin diharapkan gitu ya, itu kita memiliki akhlak yang baik gitu ya, ya insya Allah lah akhlak kita itu baik gitu ya. Tapi kadang ya kita itu kadang apa ya, kayak semacam ya punya kekurangan yang mungkin kita sendiri dan juga mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya gitu. Jadi kadang-kadang orang itu suka berpikir melihat kita itu seolah itu perfect gitu ya, sempurna atau apa, tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya punya banyak kekurangan. Nah, kira-kira seperti apa tuh, bagaimana menyikapinya gitu ya. Jadi orang lain melihat seolah itu kita itu sempurna, kita tuh baik gitu, padahal kita sendiri merasa itu terlalu banyak dosa gitu ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, seperti apa nih Ustadz untuk menyikapinya nih? Izin Pak Dokter. Tadi udah dijawab, sebetulnya itu ada. Jawabannya adalah dengan ketawaduan. Oh, ketawaduan gitu ya. Kalau kita udah tawadu, itu walaupun kita dianggap kita udah pada sudah kalau bahasa Sunda mah gila, jembar ku elba bisa, pinuh ku ilmu, itu ya. Kalau di ketawaduan, kita itu akan rendah hati daripada siapapun. Maka tidak akan ada sikap yang kesombongan dalam diri kita, tidak akan. Justru orang yang akan bersenang dan derajat semakin diangkat, rezeki akan semakin mudah. Tawadu gitu ya. Oke. Jadi ketika orang kan udah tawadu gitu ya, betul ya, tawadu itu kan dia memang betul ya, dia tidak ada apa ya kayak rasa sombong gitu ya, betul. Dia mungkin ada seseorang nih misalnya dia tidak ada betul-betul, dia insya Allah ke arahnya tuh tawadu gitu ya. Kemudian juga dia tidak ada rasa sombong juga, tapi dia tuh merasa kadang suka terlalu banyak kekurangan pada dirinya gitu, sehingga kadang merasa bahwa aduh apa saya sih apa atuh gitu, untuk orang Sunda mah gitu ya. Kira-kira kayak gimana tuh menyikapinya lagi itu? Nah, cara menyikapinya lagi itu satu hal yang dilakukan oleh dia, yaitu tetap sabar dan menanamkan karakter yang baik kepada orang yang menilainya. Karena sebaik apapun manusia itu tidak akan sama penilaiannya dari masyarakat. Betul. Artinya kita ini aja terus perbaiki diri terus juga gitu ini ya. Perbaiki diri karena kita bukan makhluk yang sempurna, kita pasti jelas banyak dosa. Tetap istiqomah kebaikan saja, sabar di saat berikan ujian, dan sabar di saat diberikan pituah atau teguran bagi kalau kita melakukan salah. Itu Pak Dokter.
Oke, luar biasa sekali nih ya. Oke, kita kasih ini, kita undang juga teman-teman nih yang ingin bertanya nih. Ada Ustadz Suhendi juga jauh nih dari Sukabumi juga. Ya, ada Ustadz Samsuri juga. Ya, ada Ibu Yulinsa juga, ada Ahmad Berhimin juga. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, berkomentar, menambahkan boleh juga. Karena kan kita tadi, kita itu sedang sama-sama belajar gitu ya. Sedang sama-sama belajar sehingga ya kita bareng-bareng lah kita diskusi gitu. Silakan boleh angkat tangannya atau mungkin juga boleh langsung di open mic-nya juga gitu ya. Sambil menunggu nih Pak Ustadz, kita juga bertanya lagi nih ya. Jadi kan kadang itu istilahnya itu tadi kan untuk diri kita, oke lah kita sambil kesimpulannya itu berarti tadi sambil kita berjalan ya, dalam artian itu kita tetap terus menjadi yang terbaik sambil juga kita itu istilahnya terus memperbaiki diri gitu kan ya. Nah sekarang ini ada pertanyaan menarik nih biasanya nih, ada biasanya nih Ustadz gitu ya atau mungkin ya pendakwah gitu ya, mereka mengatakan bagaimana nih caranya gitu ya, sementara kita itu masih banyak kekurangan gitu ya, kemudian kok kita istilahnya itu mengajak, memerintahkan, berdakwah kepada orang lain gitu. Jadi katakanlah jangan sampai takutnya ini nih apa kabur maktan indallah gitu ya, antaqulu nama la taf'alun. Gimana nih Ustaz untuk menyikapinya nih ya, jangan sampai kita nanti kabur maktan katanya gitu. Kadang-kala kita pasti berpikir begini, kita kadang Allah tugaskan dakwah, kita juga banyak dosa, gitu kan? Betul. Kita riguani walau ayah, sampaikan satu ayat. Intinya ada mengingatkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Intinya begini, kita harus saling wasiatan dalam kebaikan. Tujuannya aja. Nah, innal a'malu binniyat. Jadi niat kita itu apa gitu aja. Jadi niat yang kita sampaikan di dalam dakwah kita, niat yang disampaikan dalam momen kita itu harus niatnya dulu kemana arahnya gitu. Kalau kita berpikirnya begini, orang mau banyak dosa, boro-boro dakwah, mal pek-pek gitu ya, mal pek-pek gitu. Tidak. Tapi itu kadang ya betul Pak. Niatnya kebaikan untuk kemaslahatan umat. Begitu kalau menurut saya. Mungkin Ustadz yang lain boleh menambahkan. Oke, silakan. Ini ada Ustadz Ahmad Berhimin juga nih. Mungkin ada komentar, silakan Ustadz Ahmad. Biar kita bisa diskusi nih. Ada Ustadz Suhendi juga nih. Silakan boleh di open mic-nya. Ustadz Suhendi gimana nih? Sukabuminya lancar nih. Silakan. Gimana nih tentang pendapatnya tentang mendidik anak nih, terutama atau mendidik diri sendiri dulu. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sebelumnya terdengar Pak? Terdengar jelas Ustaz. Terdengar Bang. Begini untuk yang mengenai bukan rendah hati, itu berarti jadi rendah diri ya. Ada rendah hati, ada rendah diri. Gimana saya mau mencegah sesuatu kemungkaran sedangkan saya sendiri jauh dari kesempurnaan gitu ya. Ada kaidah mengatakan. Ya, betul. Setuju. Gimana? Ada kaidah mengatakan segala oleh kalian walaupun kalian sedang melakukannya, dan perintahkanlah oleh kalian satu kebaikan walaupun kalian tidak melakukannya. Nah, kenapa? Contohnya adalah apabila seorang suka mencuri, pasti mencegah anaknya untuk menjadi pencuri. Dan apabila seseorang yang akan tenggelam misalnya atau terjerumus ke dalam suatu lubang, padahal kita sudah sedang masuk ada di lubang tersebut, pasti kita akan mencegahnya gitu. Jadi jangan kalaupun kamu mau mencegahnya, itu kamu juga sama seperti itu. Nah, maka kaidahnya cegahlah oleh kalian walaupun kalian sementara kalian itu berada dalam posisi itu tuh. Saya sedang berzina tapi ngelihat anak saya, ngelihat keluarga saya berzina, itu harus dicegah gitu. Jadi jangan takut, jangan ilmu itu jangan menjadi penghalang. Al ilmu mahjubun. Karena saya juga sadar diri itu ya, bukan tawadu tapi sadar diri saya ini seperti ini sehingga menyebabkan orang lain pun terjerumus gitu. Itu adalah tindakan yang salah. Nah, kemudian perintahkan oleh kalian suatu kebaikan walaupun kalian belum mampu melakukannya. Seperti halnya para ustadz sering mengucapkan, mentablikan tentang haji, tentang umroh, padahal dia sendiri itu belum gitu. Dia sendiri belum gitu. Nah, itu ada satu ilmu yang harus dipelajari walaupun kita
belum bisa melakukannya, toh kita akan mendapat ganjaran pahala dari orang lain yang melakukannya. Seperti halnya kita memerintah jihad. Kita menyuruh jihad saja, maka kita itu tinggal enaknya saja karena kita sudah mendapat pahala dari orang berjihad itu, Pak. Itulah untungnya seorang dai itu, walaupun dia tidak berpuasa tapi mendapat pahala dari puasa orang yang telah dia mendapatkan ilmu dari dia gitu. Jadi enaknya, maka Ramadan sekarang itu jangan aneh kalau banyak orang yang tidak berpuasa karena saya kan udah nyuruh orang lain berpuasa gitu. Nah, itu tanggapannya. Tapi jadi bisa dibedakan Pak ya antara rendah diri dan rendah hati. Kalau yang tadi itu rendah hati, nah kalau tahu sadar diri kekurangan kita, jadi kita mencegah mengurungkan niat kita melakukan sesuatu yang baik, itu adalah rendah diri namanya. Dan itu tidak baik. Kemudian pertanyaan, ini baru pertanyaan saya, bagaimana cara menanamkan rasa cinta terhadap Allah atau cinta terhadap Rasul? Tadi udah dibahas ya cinta terhadap Rasul. Nah sekarang bagaimana cara menanamkan rasa cinta terhadap Allah sama anak-anak kita, bawa anak didik ataupun anak sendiri. Karena kalau udah dicontohin itu, mereka udah dicontohin cara sholat, cara berdoa, cara gimana saya di rumah gitu ya. Tapi ternyata dia lebih cinta kepada idola mereka gitu, sama yang ada di HP, sama artis Korea ataupun sama game-game yang ada di HP itu, jadi kalah gitu. Apa kurang senang sama kita? Padahal hampir tiap hari dikasih jajan sama kita gitu. Jadi bagaimana itu caranya selain berdoa kepada Allah gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi next kita bisa diskusi lebih ini lagi sesuatu. Jadi tadi menarik nih ya Ustaz Taufik ya, terkait dengan mungkin tadi sebenarnya memang bukan rendah diri ya. Ya rendah hati tadi jelas tawadhu, tapi tadi yang tepat itu memang namanya itu sadar diri gitu ya. Jadi kadang merasa gitu ya seperti itu bahwa kekurangan itu bisa ngomong doang, nggak bisa melaksanakan. Nah ini kadang suka menjadi banyak pertanyaan, termasuk kemarin saya ngisi training untuk yang khotib atau dai juga sama. Gimana Ustaz katanya, kalau kita itu punya banyak kekurangan gitu ya, kita banyak ini, kita belum bisa, artinya gini, secara spesifik kita belum bisa melakukan sesuatu, belum bisa meninggalkannya gitu ya. Tadi contohnya tepat sekali Ustaz Hendi ya, jadi kita belum bisa meninggalkannya tapi kita kok sudah bilang begini-begini, bertentangan. Nah ini menurut saya ini yang ya cukup berat lah ya gitu untuk kita, walaupun tadi sebenarnya memang sudah dijawab juga gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz ini sangat menginspirasi. Kita ke Ustaz Taufik nih, jadi pertanyaannya tadi terkait dengan kadang tadi kalau untuk anak kecil ya, untuk anak-anak mungkin agak lebih mudah ya. Yang saya pikirkan nanti juga untuk orang dewasa, terutama di era digital ini, Ustaz Taufik ya. Bagaimana kita cinta ya, mungkin ini terkait dengan keimanan ya, cinta kepada Allah gitu ya, cinta kepada Rasul gitu ya, kemudian hubu fillah. Nah ini kadang sering sekali memang ya naik turun gitu ya. Tapi kita yang spesifik dulu nih, Ustaz Taufik, mungkin ada tambahan satu lagi dari saya gitu ya. Jadi pertama tadi adalah bagaimana menanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul kepada anak-anak kita ya. Yang kedua mungkin untuk diri kita sendiri nih yang sudah dewasa nih, bagaimana sih menyuburkan gitu ya. Mungkin ada lah rasa cinta itu, tapi mungkin kadang kurang gitu, kadang kurang subur. Jadi menyuburkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Silakan Ustaz Taufik Hidayat, mangga. Baik Pak Ustadz, Al-Fakir mau menambahkan tadi yang disampaikan sangat luar biasa ya. Ini manfaat dari podcast ini, memang kita sharing untuk perbaiki ke depan ya, memperbaiki diri khususnya. Tadi memang ada rendah diri, ada sadar diri ya. Kalau rendah diri itu kita dihadapan ya, kalau rendah hati di hadapan manusia. Kalau sadar diri itu tahu diri, berarti angkat kita ke dosa, kita sadar diri akan kekurangan gitu ya. Itu sadar diri. Jadi kita, tapi alangkah baiknya itu dari sadar diri itu kita sebelum memberikan contoh memberikan ke orang lain pun itu berarti diri kita sendiri. Makanya tadi jadi sebelum ke orang itu jadi untuk diri sendiri dulu gitu. Makanya itu ajaran Islam begitu. Tapi tadi disampaikan bahwa banyak kita memang menjelaskan haji, beda yang sudah pernah berhaji gitu. Jadi ada dua hal di sana.
Kalau yang menjelaskan haji pernah berhaji, itu jelas dia pernah melakukannya. Seperti begini. Dia menjelaskan dosa zina dan siksa zinahnya itu apa? Karena dia pernah, makanya susah. Karena apa? Keyakinan. Gitu. Kalau nggak yakin, masa harus mati dulu baru akan ketahui begitu. Nah sekarang menjelaskan haji, bagi saya contohnya, saya umroh, tapi hajian belum, kan beda. Rukun haji dan umroh udah beda. Nah misalnya begini, hajinya kita menjelaskan haji, tapi kita belum haji. Ada bedanya begini, kalau yang menjelaskan haji bagi yang sudah berhaji itu jelas dengan keilmuan dan prakteknya. Tapi bagi orang yang menjelaskan haji tapi belum berhaji itu hanya satu, selain ilmunya, berarti keimanannya, meyakinkan diri aja dulu. Kalau nggak meyakinkan diri ya susah, nggak akan percaya. Gitu. Itu yang saya tambahkan Ustadz ya. Mudah-mudahan nggak mana bisa ini ya. Itu hanya sharing saja. Yang kedua, bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasul, apalagi generasi Z sekarang. Memang itu PR besar Pak Dokter ya. Karena sebaik apapun pembelajaran, kalau akhlaknya dulu gak ditekan juga itu susah. Banyak orang yang pinter juga gak bisa jadi apa-apa gitu. Jadi pejabat enggak, di masyarakat juga jadi apa-apa. Karena itu kepintarannya begitu. Beda dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu lebih bijak. Bagaimana dia bisa bermanfaat di masyarakat. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Karena berpikir dia bagaimana dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khususnya berarti sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat orang lain. Cara menanamkan, kalau menurut saya, menanamkan rasa cinta kepada Allah itu kita harus mencintai dulu ya, kita nanamkan dulu ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu dari Isra Mi'rajnya berikan tugas sholatnya itu adalah caranya yaitu ya menanamkan rasa cinta kepada Allah itu yang paling utama menurut saya nih itu adalah memperbaiki kualitas ibadahnya. Kalau sudah memperbaiki kualitas ibadahnya, tadi itu yang Pak Ustadz itu sadar diri, orang teloba dosa, orang teloba kaliang, orang teloba cita-cita anu teu kalaksanakeun, ari ibadah mung, puasa mung, salat mung, kabatur goreng, sedekah tara, itu harus sadar diri sampai sana. Maka rasa cinta kepada Allah itu gak akan pernah nyampe, karena kita gak menyadari itu gitu. Maka semakin rasa timbul tinggi kepada Allah setelah kita meyakinkan, oh ternyata dengan sedekah kita akan diberkahkan, oh dengan sedekah ternyata tidak habis manapun yang dengan miskin, itu kan meyakinkan diri, oh saya cinta sama Allah dan Rasulnya disampaikan oleh baginda Nabi, ternyata oh maka timbullah rasa sadar diri, tahu diri ya, dan introspeksi diri, maka bakal timbul rasa cinta kepada Allah. Tapi ada hal yang paling menarik yang saya sampaikan. Orang yang akan eling ingat sama Allah apabila dia sudah diuji sama Allah. Itu saja menurut saya. itu aja tambahan saja. Ya. Betul. Eling lan waspodo kalau gitu ya. Silakan Mas Sudi ada tambahan. Ya, Ustaz. Kalau harus nunggu diuji dulu berat, Pak. Berarti harus merasakan dulu. Kamu jangan curi, nanti dipotong tangan, berarti nunggu dipotong tangan dulu dong, gitu. Kamu jangan zina, nanti dirajam, berarti nunggu dirajam dulu dong. Pasti ada upaya lain, Pak. Makanya sebelum itu kita imani dulu hal itu. Kalau udah iman, kita gak akan merasakan. Contoh, kita kalau gak iman dengan siksa kubur, kita gak siksa zina itu di alam kubur itu begini. Kalau kita gak iman, kita gak percaya gitu. Jadi jangan dulu kita melakukan itu baru dilakukan, tapi mengimankan dulu hal itu, kita melakukan yang terbaik seperti ajarkan Rasul. Gitu Ustadz. Ya, luar biasa ya. Jadi memang ini ya terkait dengan dengan tadi memang ujung itu adalah keimanan. Tapi tadi memang kalau secara teori juga mungkin mudah ya secara teori ya. Tadi ketika misalnya secara misalnya tips dan trik misalnya untuk bagaimana agar anak-anak itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
cinta kepada Al-Quran gitu ya, kemudian cinta kepada Nabi gitu ya, buat kegiatan-kegiatan yang memang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Al-Quran, mengingatkan kita kepada Nabi ya. Sebenarnya sih kalau secara global juga bahwa seluruh rangkaian ibadah itu adalah juga memang sarananya ya, menjadi media ataupun wasilah sebenarnya ya untuk ya cinta kepada Allah tentu saja. Misalnya yang paling gampang itu adalah sholat dan juga doa gitu ya. Ketika seorang anak itu diajarkan untuk sholat, muru auladakum bis sholati fi sab'in gitu ya. Artinya ketika sudah mulai usia 7 tahun itu sudah diperintahkan untuk sholat. Kenapa? Karena salah satu dari sholat itu adalah wa aqimis sholata lidzikri ya. Artinya untuk mengingat, dan dengan mengingat itu sebenarnya salah satu dari sains atau tanda-tanda cinta ya seseorang itu adalah selalu mengingat namanya ya, mengingat zatnya ya, kemudian nanti menyebut-nyebutnya juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau untuk konteks dalam artian itu mencari bagaimana metode atau cara untuk menanamkan kecintaan itu banyak secara teori. Nah, prakteknya memang ya sebenarnya juga kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga mudah gitu ya. Tetapi kemudian mungkin perlu adanya berkesinambungan terus-menerus dan juga sesuai mungkin dengan umurnya. Misalnya ketika di TK misalnya yang paling mudah adalah misalnya mewarnai gitu kan ya. Bisa saja berarti mewarnai misalnya kaligrafi gitu ya, gambar, di situ ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai membaca, menghafal Al-Qur'an, huruf hijaiyah, kemudian belajar ibadah, mungkin nanti ada PHBI ya, perayaan Hari Besar Islam yang di situ memunculkan kecintaan kepada Nabi, termasuk juga menjalankan sunnah-sunnahnya, dan yang paling penting tadi adalah bukan hanya uswah dalam arti contoh gitu ya, tetapi memang juga diajarkan bahwa ini loh Nabi itu sayang dengan umatnya gitu, sampai-sampai ketika beliau itu akan meninggal yang diingat itu adalah umati dan seterusnya gitu. Jadi teorinya tinggal kita mungkin bisa sharing-sharing nih untuk prakteknya gitu ya, kayak gimana nih. Wah, kita undang yang lain juga nih, ada Pak Ahmad Burhimin, bisa on, bisa di-open kameranya, silakan. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit nih sebelum nanti ada closing remarks. Silakan Pak Ustadz Ahmad Burhimin. Baik, tapi saya tidak bisa on, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya baru lihat wajahnya Pak Ustadz Taufik. Fokusnya sebenarnya cuma sederhana sih Pak Ustadz. Pertanyaan saya sih sebenarnya udah bisa dijawab secara pribadi. Cuma kan tadi kan pokok bahasan yang Pak Ustadz Taufik beberkan, yang dijelaskan itu adalah akhlak yang harus kita terapkan kepada anak kita. Nah, banyak orang tua, banyak masyarakat umum yang mendidik anaknya itu tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, sedikit minta sumber atau minta saran dari Pak Ustadz, apa sih yang paling gampang digambarkan bagaimana mendidik anak itu agar akhlaknya itu benar-benar sesuai dengan aturan Islam? Karena hampir 80% masyarakat yang sudah ikut sekolah di pesantren pun akhlaknya itu masih tetap tidak sesuai dengan aturan Islam. Bagaimana tips dan triknya agar anak yang kita didik atau anak yang kita masukkan pesantren dan selesai di pesantren itu akhlak itu tetap bisa menjadi akhlak yang sesuai dengan aturan agama. Itu aja sih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Burhimin atas pertanyaannya ya. Ini sebenarnya tadi kurang lebihnya sama, tapi mungkin perlu penguatan nih Ustadz nih. Jadi mungkin secara spesifik nih kita yang sebagai orang tua ya, kita sebagai orang tua sebenarnya seperti apa sih, bagaimana sih mendidik anak ya. Mungkin sebagai contoh tadi terkait dengan gadget misalnya, handphone misalnya. Jadi apakah kita memang menghindarkan sama sekali anak itu nggak boleh pegang handphone gitu ya, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu ya,
atau mungkin kita melarang sama sekali anak itu nggak boleh main game online, tidak boleh main game, atau juga tidak boleh misalnya menonton TV atau mungkin menonton mungkin kayak film atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa nih, termasuk dalam pergaulan gitu ya, bagaimana sih sebenarnya batasan untuk bergaulan anak-anak itu biar mereka juga tidak menjadi introvert juga, tidak rendah diri, tidak juga mereka tidak mengenal lingkungannya gitu. Silakan Ustaz, mungkin berdasarkan pengalaman ini kayaknya nih, silakan. Baik, menambahkan Kang Ustadz ya sedikit saja bahwa memang Jepang menanamkan akhlak itu dan tidak mudah karena ilmu itu nggak sebentar sebetulnya. Terus kalau di lingkungan keluarga, anak kita juga masih kurang berakhlak, itu PR juga buat kita. Kalau kita nggak mampu, kita titipkan di pesantren. Kalau memang di pesantren juga akhlak anak itu nggak syariat Islam, itu PR besar juga buat pengasuh di pesantren, PR besar juga buat orang-orang yang berdakwah di sana, khususnya bagi kita misalnya. Itu PR besar, dan merubah orang itu tidak akan segampang yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan. Ternyata perlu proses yang lama, penanaman akhlak yang dicontohkan Nabi, penanaman syariat Islam, penanaman keyakinan keislaman, dan juga tauhidnya itu juga harus diterapkan kepada anak kita. Insya Allah dengan penanaman yang lebih kuat, baik dengan bab akhlaknya, bab tauhidnya, bab fikihnya, misalnya bab yang lainnya juga. Kalau kita dengan terus bersabar, dengan evaluasi diri tadi apa yang kita dari mana di pesantren juga akhlaknya masih kurang baik, berarti itu PR buat kita. Caranya bagaimana? Ya tadi itu ya, yang tadi kita memperbaiki, mengevaluasi, dan terus tanpa lelah gitu ya untuk berjihad atau berjuang dengan sekuat tenaga untuk merubah karakter yang kurang baik menjadi baik. Insya Allah apabila itu bisa berhasil dengan perjuangannya, maka kebahagiaannya ada dua hal. Satu, kebahagiaan secara hati, kita juga akan merasa bahagia dengan karakter anak yang sudah berubah dengan arah yang kita harapkan sampai ajaran Islam. Dan secara hakikiahnya kita juga bahagia, dia sudah dekat dengan Allah penciptanya. Begitu saja mungkin tambahan sedikit Pak Ahmad ya. Ya, oke, baik, terima kasih ya, luar biasa sekali. Itu sebenarnya sudah jelas sekali ya. Jadi bagaimana kalau topik hari ini podcast kita bicara tentang bagaimana pendidikan anak ya, pendidikan akhlak dan juga karakter ya dari anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat ya. Tadi mungkin yang belum terjawab di sekolah, tadi di keluarga ya, sebenarnya yang paling penting sebenarnya di masyarakat juga nih Pak Ustadz ya. Jadi ada beberapa nih, misalnya contoh nih ya, ada tetangga misalnya anak yatim gitu kan ya. Nah, anak yatim ini bandel banget gitu ya. Tapi di masyarakat itu muncul ada begini, oh anak yatim itu nggak boleh dipukul. Ya nggak boleh dipukul, nggak boleh lah ya. Nggak boleh dipukul, nggak boleh dimarahi, nggak boleh diselepet gitu ya, nggak boleh dijewer misalnya. Nah, sehingga ini mungkin satu pertanyaan lagi, misalnya gimana nih sebenarnya. Jadi anak yatim itu kan biasanya nggak semuanya gitu. Ada yang bandel gitu, susah diatur gitu, kadang suka ambil barang orang lain gitu dan sebagainya. Sementara ada muncul juga di masyarakat, oh nggak boleh pamali gitu ya, anak yatim itu dipukul, diselepet, mungkin dimarahi dan lain sebagainya. Gimana Ustaz sebenarnya nih di masyarakat ini? Baik Pak Dokter, hal seperti itu sama sebetulnya. Saya juga punya 15 santri saya yang yatim. Itu tidak semuanya baik gitu. Tapi kan kata Nabi tidak boleh, Al-Quran juga mengajarkan tidak menghardik anak yatim. Intinya pendekatan yaitu pendekatannya baik spiritualnya, pendekatan emosionalnya itu secara hati ke hati kepada anak tersebut. Insya Allah yang saya coba dengan cerita yang Pak Dokter sampaikan itu sama seperti anak saya, anak yatim yang ada di pondok saya. Memang satu hal yang diberikan kepada beliau adalah pendekatan secara hati ke hati, bahwa dia diajarkan bagaimana cara berterima kasih kepada orang yang sayang, cara berterima kasih kepada orang-orang yang sudah merangkul dia. Itu hakikatnya siapa yang sayang? Allah yang sayang kepada beliau. Nah itu menurut saya adalah aja Pak Dokter yang harus dirubah. Karena tidak boleh kita, memang ajaran Islam tidak boleh kepada anak yatim tuh bahkan menghardik pun tidak boleh. Bahkan kita harus menyantuninya.
gitu ya, dengan batas usia berapa. Nah tentunya itu jadi kita bagaimana cara pendekatan kepada anak yatim, dan tidak sedikit anak yatim itu memang kebanyakan nakal-nakal. Kalau cek bahasa bawa sendiri gitu, yang harus diurus, harus dibiayakan, harus dibajuan gitu. Nah seperti itu juga menjadi PR buat kita. Ternyata adalah pendekatan. Kalau pendekatannya kita lebih ke secara hati ke hati dan sabar, maka insya Allah ada perubahan insya Allah. Masya Allah. Luar biasa saja sekali heran. Ini sangat adem sekali nih ya mendengar cerita siraman rohaninya dari Ustaz Taufik Hidayat nih ya. Oh ya, ada satu lagi nih Ustaz Samsuri nih. Waktu kita tinggal 6 menit nih. Ada mau komentar Ustaz Samsuri? Silahkan. Ya, silahkan. Apakah ingin ini raise hand, angkat tangannya, silahkan. Nanti Ustaz Suhendi ini luar biasa, kita nanti akan adakan lagi ya, kita akan undang khusus Ustaz Suhendi nih nanti untuk kita bisa diskusi ya. Luar biasa beliau, abah kita ini nih. Silakan, ada mau komentar lagi? Kalau tidak ada, waktu kita tinggal 5 menit lagi ya, dan insya Allah saya juga sangat mengalu-alukan bahasa Malaysianya itu ya. Jadi sangat mengharapkan dan juga mengundang seluruh ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya untuk bisa, mungkin kita bisa sharing lah ya. Mudah-mudahan niat lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi jejak digital yang baik, menjadi media ukhuwah, kemudian juga majelis ilmu, raudhah ya, min riyadil jinan. Mudah-mudahan ini adalah majelis ilmu sehingga kita bisa sharing ya, terutama yang paling utama, betul tadi Ustaz Taufik di awal mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya sejatinya kita belajar ini bukan untuk orang lain gitu ya, tapi untuk diri kita sendiri. Sama juga ketika saya mengajar, saya selalu menyebutnya dengan learning by teaching. Sejatinya ketika saya mengajar, sebenarnya saya itu sedang belajar gitu ya, sedang belajar gitu. Baik, 1 menit dari Ustaz Taufik, 1 sampai 2 menit mungkin closing remark nih ya, penutupnya nih. Mungkin tentang pesantren juga boleh dibahas sekilas, mudah-mudahan bukan yang terakhir ini ya, kita ke depan bisa banyak waktu lagi. Silakan Ustaz. Mangga. Baik, terima kasih. Al-Fakir menyampaikan bahwa saya sekali lagi mohon maaf hanya sharing saja dengan teman-teman senior-senior, guru-guru, para ustadz, para senior yang ada di yang podcast ini. Yang pertama, saya memang dari Azikri ya di Cianjur Selatan. Mohon doanya juga, mudah-mudahan pondok saya, sekolah saya dan kampung Wahangan Saat bisa merubah peradaban anak-anak yang putus sekolah menjadi anak-anak yang bisa sekolah. Yang kedua, tentunya sejatinya adalah kita menjadi orang yang optimis, tetap bersemangat, ya, maju dan bahagia. Buat apa kita punya optimis yang tinggi, dan buat apa kita punya maju kehidupan kita dari harta, jabatan, dan sebagainya, tapi kita gak bahagia. Kuncinya adalah tetap semangat, optimis, dan husnudzon baik kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu menjadi karakter yang terbaik buat kehidupan kita. Salam buat semuanya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Ustaz Taufik ya. Jadi kebetulan ini juga Ustaz Taufik, kami di Stage Sirajul Falah itu juga memberikan beasiswa untuk santri, terutama yang sudah SMA udah lulus mau kuliah S1, dan itu kita bisa secara online. Ya, online, full online. Jadi nanti kalau dari Azikri ini ada 2 sampai 5 orang, silakan hubungi ya, online. Nanti syaratnya cuma dia wajib untuk mengabdi ke pesantrennya di situ. Jadi selama kuliah 4 tahun itu harus di pesantren itu. Nah, itu nanti bisa Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah saya punya alumni sekarang 11 orang yang habisnya sudah ada yang 7 juz, yang 5 juz, ada juga yang paling sedikit ada yang 2 juz. Dan itu dengan keterbatasan masing-masing gitu. Jadi insya Allah saya memang kesempatan dengan kuliah online ya, sekaligus kita mempersilaturahim gitu ya. Iya betul. Iya betul. Iya baik ya baik, terima kasih jazakallah khairan. Pokoknya nanti kita keep in touch bahasanya itu, tetap komunikasi ya, termasuk juga memang kita dari pesan dari Pak Ketua itu, kita untuk yang pesantren itu minimal 5 sampai 10 orang untuk yang ingin memang kuliah gitu ya. Insya Allah secara itu full online gitu insya Allah. Baik, terima kasih jazakallah khairan. Terima kasih untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya ini sudah hadir ya. Ada Ibu Nur Jamila Ahmad, Ibu Sabri
Satria, Pak Ustadz Suhendi, Ustadz Ahmad Berhimin, Ustadz Supriyadi, dan juga yang lainnya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. In wajadtum khata'an fahuwa minna, in wajadtum sawaban fahuwa indallahi azza wa jalla. Wa nahtatim bilhamdalah wa do'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila khamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.